setelah bayar, dan mereka ngomong begini sama saya, Bapak nanti kalau Bapak ngelihat yang aneh-aneh, Bapak tabrak aja. Pas baru masuk lorong itu emang udah rasa yang beda banget kan. Mereka turun, setelah itu udah saya cabut, dan keesokan harinya saya penasaran, ternyata makam juga. Kalau nggak salah itu sekitar 125. Paginya itu saya ngasih uang jajan anak saya. Ternyata duitnya berubah jadi daun. Jam 2 pagi itu, baby kan nangis tuh ya. Ternyata di atas rumah itu ya suara kunti gitu. Jadi kalau dia suaranya jauh itu kan mendekat. Jadi saya sempat keluar, saya tantangin gitu kan. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Berpengalaman menjelajahi malam sebagai driver taksi online. Pak Hambali seperti dibekali banyak keberanian. Tapi ada satu kisah yang akan selalu menyantel di ingatannya karena membangkitkan rasa takut. Kisah dimulai saat Hambali diminta mengantar penumpang satu keluarga dari Karet Bifak ke Tangerang. Sudah sejak penumpangnya masuk taksi, suasana terasa agak berbeda. Sebab usaha Hambali membuka percakapan tak berbalas. Semua penumpang diam tanpa menjawab satu pertanyaan pun. Keanehan semakin besar setelah mendekati tujuan. Karena rumah mereka berada di kawasan senyap dengan rumput dan ilalang sangat tinggi. Lantas, apa yang kemudian terjadi? Benarkah ada pesan yang lebih mengerikan dari salah seorang penumpang? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mencari nafkah di malam hari memang bukan pekerjaan mudah. Banyak kejadian ganjil dan misterius. Dan itulah yang dialami Pak Hambali sebagai driver taksi. Menjalani profesi sepanjang 16 tahun, Hambali mengalami satu kali peristiwa ajaib yang tak pernah terlupakan. Peristiwa jam 1 dini hari itu selalu menjadi pelajaran karena menimbulkan rasa ngeri berkepanjangan. Sebagai sopir taksi, malam itu ia sudah berniat pulang. Ia hanya ingin mencari penumpang yang satu arah ke rumah. Tapi apa yang terjadi? Itulah kisah seram yang akan selalu tercatat dalam hidupnya. Jadi pengalaman itu waktu itu, saya setelah habis ngedrop dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kebon Kacang. Oke. Itu kejadiannya kapan, Pak? Sekitar kurang lebih itu jam 1-an lah, jam 1 malam. Jam 1 malam itu di tahun? Tahun sekitar 2016. Begitu habis nurunin penumpang dari karet tanah Kebon Kacang itu, saya itu kan biasa balik itu emang sengaja lewat Karet Bifak tuh. Rutenya rute Permata Hijau. Oh ya.
Gandaria City sama Pondok Indah tuh. Jadi saya berharap kemungkinan nanti ada tamu lagi kan yang mengarah balik. Sudah sejak naik dari karet bivak yang merupakan kawasan pemakaman terbesar di Jakarta Pusat, suasana sudah mulai aneh. Tapi Hambali berusaha biasa-biasa saja. Ia berprasangka buruk meski banyak yang misterius sejak penumpang satu keluarga itu berada di dalam taksi. Sebenarnya saya udah nggak mau ngambil order, cuman saya pikir ini arah balik nih, makanya saya berhenti kan. Dia berhenti, dia masuk. Ternyata tujuannya itu kalau nggak salah daerah Tangerang, daerah Legok lah ya, Karawaci lah gitu. Terus mau nggak mau kan, karena dia sudah naik kan, saya nggak bisa nolak juga. Karena kalau udah naik kan, tolak SOP kita kan nggak boleh begitu kan, ya udah naik kita. Ya udahlah, saya hitung saya singkat cerita di perjalanan itu saya ya biasa saya nawarkan mau musik, terus AC-nya kekecilan apa kebesaran gitu kan, misalkan standar pelayanan kita begitu kan. Cuman mereka diam. Suasana mulai terasa berbeda saat sudah mendekati tujuan. Kawasan tempat satu keluarga turun adalah rumah mewah yang menyisakan pemandangan seram. Tidak hanya rumahnya yang seram karena seperti tak terawat, apalagi masih ditambah tingginya ilalang yang membentuk semak tak tersibak. Hati Hambali mulai berdebar-debar setelah mendengar pesan penumpang yang duduk di kursi depan, pesan misterius yang terasa mengerikan. Setelah bayar dan mereka ngomong begini sama saya, Bapak nanti kalau Bapak ngelihat yang aneh-aneh, Bapak tabrak aja. Bapak nggak usah hiraukan gitu. Rumahnya itu kalau menurut saya agak kumuh ya. Tapi mewah atau kayak kelas apa lah kita bilang? Mewah, tidak berurus gitu. Kelas A lah tapi tidak berurus tidak gitu berurus ya. Gitu. Rumput sama rumah itu lebih tinggi rumputnya. Tapi benarkah uang pembayaran taksi berubah menjadi daun kering? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menyadari ada yang aneh, Hambali mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Rumah tak terawat yang menjadi tujuan penumpang taksinya sangat senyap. Kawasan sekitarnya juga hanya dipenuhi ilalang dan rumput-rumput merambat. Sudah sejak masuk ke sebuah lorong, hati Hambali bergetar. Bukan oleh rasa takut, tapi aneh. Dan benar, keanehan itu terjawab esok harinya. Pas baru masuk lorong itu emang udah rasa yang beda banget kan. Terus mereka turun? Mereka turun. Udah, ketika mereka turun? Mereka turun, setelah itu udah saya cabut. Dan keesokan harinya saya penasaran, ternyata makam juga. Perasaan saya ya biasa, ya udahlah mau diapain lagi kan. Mungkin kalau saya sih saya pikir mungkin dia salah satu korban apa-apa kan, untuk diantarin balik. Entah dorongan rasa penasaran atau memang ada tarik-menarik mistik yang membuat Hambali kembali ke Tangerang. Ia ingin memastikan tempat aneh yang menjadi tujuan penumpangnya tadi malam. Rasa penasaran dipicu oleh kejadian ganjil di rumah. Sebab uang yang diberikan penumpang taksi hilang dan berubah wujud menjadi 2 lembar daun kering. Padahal malam harinya ia jelas melihat yang diberikan uang sungguhan. Kalau nggak salah itu sekitar 125, 130. 125 dengan berapa lembar uang?
waktu itu 100, saya kasih 150 ya. Itu dia karena begitu saya selesai narik kan tuh, paginya itu saya ngasih uang jajan anak saya tuh. Ternyata duitnya berubah jadi daun. Nah itu yang bikin saya penasaran. Saya ke situ lagi, pastiin tuh tempatnya rumah apa, ternyata TPU gitu. Keanehan lain terjadi saat Hambali kembali bekerja. Karena tidak seperti hari-hari sebelumnya, hari itu ia narik banyak penumpang sampai melampaui target. Ia sama sekali tidak paham apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tapi yang ia tahu, hari itu banyak penumpang yang menyetop taksinya hingga uangnya mencapai lebih dari 1 juta, jauh melampaui setoran. Hambali tidak pernah menyangka setelah dibayar pakai uang yang berubah daun, hari berikutnya rezeki mengalir deras. Setelah ngalamin hal yang itu, besoknya senarik itu, aduh luar biasa, rame banget. Loh, maksudnya rame yang kayak gimana Pak? Orderannya banyak kan gitu. Yang biasa kita target 700 bisa sampai 1,5. Pengalaman horor mengantar orang ke Tangerang yang ternyata ke pemakaman membuat Hambali beralih profesi menjadi tukang ojol. Tapi benarkah kejadian seram kembali terjadi? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejak mengalami peristiwa mistis, mengantar satu keluarga ke Tangerang, Hambali memilih pindah pekerjaan dari driver taksi menjadi driver ojol. Tapi rupanya, jam operasinya yang malam hari tetap saja menyediakan pengalaman-pengalaman seram. Salah satunya saat mendapat pesanan mengantar seorang perempuan ke Cinere. Awalnya biasa saja. Hambali hanya membatin karena perempuan itu berbaju serba putih. Selebihnya, tidak ada yang aneh. Jadi waktu itu saya dapat penumpang di kamar jenazah RS Fatmawati. Oke. Tepatnya itu jam 2 pagi. Kemudian suatu hari Dia naik, nah santer waktu itu tujuannya ke Jalan Bandung. Setelah Jalan Bandung, dia turun. Setahu saya dia turun. cewek ini ya? Iya. Tapi cewek ini aneh nggak? Pakaiannya biasa aja? Dari awal udah aneh emang. Karena pakai baju putih semuanya. Terus biasa kita di ojek kan nanya nih, Mbak Irna, tujuannya ke sini Bu ya? Iya, iya. Nah, cuma dia diam saja dan nggak ngomong kan. Langsung naik aja gitu? Langsung naik aja. Dan begitu turun sampai Jalan Bandung itu, setelah bayar, hitungan 5 apa berapa menit, saya nengok lagi udah nggak ada. Sudah sejak meninggalkan kawasan rumah sakit Fatmawati, suasana hati Pak Hambali resah. Tidak seperti biasanya, selalu ada perasaan deg-degan yang cenderung takut. Apalagi penumpang perempuan yang baru naik ke jok motornya terlihat misterius. Perjalanan memang tidak terlalu jauh, karena tujuannya hanya beberapa kilo dari Fatmawati. Tapi disitulah seramnya, sebab perempuan berbaju putih-putih itu turun di depan rumah kosong. Jadi kok ini orang turunnya di rumah kosong. Oh, di rumah kosong. Bapak tahu itu memang rumah kosong? Rumah kosong emang. Setahu saya kan saya sering lewat tuh. Saya setahu itu kosong. Dia kasih ini duitnya. Kasih duit. Ini saya fisik nih. Duit fisik berarti ya? Duit fisik. Duit fisik, tapi nyata duitnya. Daun juga. Daun juga? Pas paginya daun. Pas paginya daun? Berubah daun lagi.
Keanehan tidak hanya terjadi saat Hambali mengantar perempuan berbaju putih-putih ke rumah kosong. Sebab begitu sampai rumah, anaknya yang masih bayi nangis tak mau berhenti. Diganggu oleh suara rintih kuntil anak. Bukannya takut, Hambali malah keluar mencari si Kunti dan menantangnya. Tapi justru setelah itu, semua tenang. Anaknya juga mulai berhenti menangis. Jadi jam 2 pagi itu baby kan nangis tuh ya. Ternyata di atas rumah itu ya suara Kunti gitu kan. Bapak dengar? Iya dengar. Dengar Kan betul Bapak? dia itu ketawanya itu suara burung ya. Jadi kalau dia suaranya jauh itu kan mendekat. Nah, jadi saya sempat keluar, saya tantangin gitu kan. Cuman ya setelah itu udah gak ada suara lagi. Misteri biasa datang dan pergi. Silih berganti menghampiri orang-orang yang membiarkan hati terisi oleh sunyi. Maka jangan lengah, sebab makhluk-makhluk halus sering berkeliling mencari mangsa mereka yang jauh dari doa-doa. Semoga Tuhan selalu melindungi hambanya yang berserah tanpa pernah berpaling atau mencari pembanding. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.